Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita berdiri dan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur Allah Bapa kami yang Maha Kuasa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan karena penyertaan Tuhan kami ada saat ini Tuhan. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau melatih hamba-Mu yang akan menyatakan firman kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus kasih? Tema perenungan kita pada malam hari ini selalu ada pesan dalam setiap peristiwa. Ambil dalam Yoel 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Pada zaman Nabi Yoel, dia pernah mengingatkan kepada seluruh generasi yang ada di Israel untuk memperhatikan apakah kacauan yang terjadi saat itu pernah dialami oleh leluhur mereka. Yang terjadi pada waktu itu suatu kengerian yang sangat besar yang mereka alami akibat tulah belalang, seperti yang terdapat di dalam ayat 4. Ketika bencana itu terulang kembali, tidak seorang pun menyangkanya bahwa bencana itu akan datang. Tidak seorang pun mengetahui bahwa bencana itu ada di depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berkati Tuhan, sadar atau tidak sadar, pada waktu itu orang yang mabuk oleh anggur semua sangat merasakan kesedihan, duka karena bencana tidak menyisakan apapun, termasuk apa yang ada di rumah Allah pada waktu itu. Bencana yang kita hadapi saat ini sangat jauh berbeda seperti bencana yang dialami oleh bangsa Israel. Kita saat ini masih bisa ada aktivitas, masih bisa bekerja, masih bisa mungkin jalan-jalan. Tapi pada zaman Nabi Yoel, kesedihan, duka yang mereka hadapi, termasuk apa yang ada dalam rumah Allah, tidak ada yang sisa. Bencana itu menghantam semua orang, termasuk para pemilik ladang yang berjerih payah menanami ladangnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita walaupun diperhadapkan suatu masalah, suatu bencana, kita masih bisa belanja, kita masih bisa hadapi. Setiap hari kita masih bisa beraktivitas. Pada zaman Yoel, ladang tidak bisa menghasilkan, padahal pada zaman Yoel, ladang adalah salah satu simbol untuk mereka. Berkat berubah menjadi kutukan karena tidak ada apapun yang dihasilkan oleh ladang pada saat itu. Dalam keputusasaan, mereka hanya mampu berseru, mereka hanya mampu berserah dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Berteriak memohon pertolongan dalam sikap perkabungan dan ritual-ritual yang
ada pada saat itu. Semua umat Allah yang ada di Israel berteriak meminta tolong. Bencana sangat mengerikan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Berbagai malapetaka yang menimpa umat Allah menunjukkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, terjadi pada bangsa-bangsa yang ada di dunia saat ini. Krisis sudah terjadi di mana-mana, terlebih krisis ekonomi, krisis politik, bahkan moral. Janganlah malapetaka ini cuma menjadi satu catatan sejarah pada masa kini. Semua orang harus menjadi peringatan agar umat Allah di dunia sepenuhnya berserah kepadanya. Lewat peristiwa bencana saat ini, kita harus sadar pentingnya bergantung kepada Tuhan sebagai penolong di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, reaksi kita saat ini di tengah-tengah krisis, apa yang kita lakukan? Apakah peristiwa yang terjadi saat ini membuat kita senantiasa ingat pada Tuhan sebagai sumber penolong yang melepaskan kita dari bencana ini? Meskipun bencana itu belum tentu itu dari Tuhan, sebagai orang percaya, tentunya kita harus bersyukur karena kita masih ada saat ini. Biarlah firman yang kita dengar pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup dan kehidupan kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin.